Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabatku, seluruh mahasiswa Universitas Terbuka yang insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan ujian akhir semester take home exam di tempat masing-masing. Jadi teman-teman, berdasarkan video yang sudah saya upload kemarin, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang belum memahami daripada isi video dan juga ada yang bertanya di luar daripada isi video. Jadi kurang lebih itu pertanyaannya seperti ini. Katanya kalau di print langsung tanda tangan biasa terus di scan boleh kakak. Jadi kalau di print langsung tanda tangan biasa terus di scan maksudnya seperti ini. Dia ngeprint dulu BJU-nya, lalu ditanda tangan, lalu di scan. Eh, Bisakah tidak katanya? Jadi jawabannya bisa. Selagi apapun yang kamu buat, apapun yang kamu lakukan, selagi itu efisien dan mudah bagimu, maka lakukanlah itu. Karena UT ini memang menuntut kita untuk menjadi mandiri. Jadi semoga jawaban ini bisa menjawab pertanyaan daripada saudara Widya Putri di akun Facebook saya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan lain. Mau tanya Pak, untuk pengisian titik-titik di atas tanda tangan gimana caranya? Terima kasih Pak. Oke, nanti ini akan saya praktekkan nanti. Saya langkahi dulu, jadi nanti saya akan praktekkan bagaimana mengisi tanda tangan di atas titik-titik bagian tanda tangan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, cara tanda tangannya gimana Mas? Bagaimana itu caranya? Oke, ini juga akan saya langkahi pertanyaannya, nanti juga akan saya langsung praktekkan. Berikutnya, eh, karena berdasarkan video saya yang saya tampilkan yang prosesnya secara komputerisasi, akhirnya ada teman kita bernama Uswatun Hasanah bertanya, katanya seperti itu tidak boleh Kak ya, katanya bisa jadi joki, betul nggak Kak? Nah ini perlu ini persoalan joki ini perlu kita luruskan. Jadi yang dimaksud dengan joki di UT itu adalah pada saat kita sudah mendownload ujian akhir semester take home examnya, lalu yang mengerjakan soal tersebut adalah orang lain yang menggantikan kita mengerjakan soal tersebut. Nah, itu yang dikatakan joki. Jadi kalau umpama mengisi atau menempel tanda tangan ataupun apapun bentuknya, di-scan terlebih dahulu ke BJU-nya, lalu kemudian ditandatangan, lalu di-scan kembali, itu juga bisa. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya juga bisa secara komputerisasi, juga bisa dan nanti akan saya praktekkan. Nah, ini juga ada lagi pertanyaan dari teman kita, Japrizal, di Facebook saya. Mau nanya bang, KTPU harus di-print kah? Nah, ini akan saya tunjukkan langsung. Jadi menurut saya, untuk jawabannya adalah KTPU itu wajib untuk kita print. Kenapa saya katakan wajib? Ini menurut saya pribadi ya. Jadi kenapa saya katakan KTPU ini wajib kita print? Karena di KTPU ini menampilkan seluruh kode mata kuliah yang akan kita ujiankan, termasuk data dan identitas diri kita. Jadi dengan kata lain, pada saat kita melaksanakan ujian untuk mengisi lembar BJU, kita bisa melihat di sebagai patokan kita bisa melihat di lembar ini, lembar KTPU kita. Jadi, umpama di hari Selasa atau hari Sabtu tanggal 5 Desember, kode mata kuliahnya ini dengan mata kuliahnya ini itu yang diinput di BJU kita. Jadi sangat penting bagi saya wajib untuk mencetak KTPU. Selanjutnya, nah ada daripada sahabat kita Rohma AJ dan banyak lagi teman lain yang pertanyaannya sama dan tanggapannya sama di YouTube saya. Dia bilang, "Kak, kok videonya tidak bisa di-share ya?" Eh, ini adalah permasalahan daripada akun YouTube saya, di mana akun YouTube saya memang sudah berbayar untuk bisa melihat dan saya lupa settingannya karena kebiasaannya saya upload video settingan untuk lisensinya itu saya
aktifkan, dan termasuk video ini lisensinya saya aktifkan. Saya mohon maaf untuk semua sahabat karena tidak bisa men-share videonya, tapi semoga video yang kemarin saya buat bermanfaat dan cukup membantu untuk teman-teman semua. Insya Allah untuk video yang ini akan bisa di-share. Berikutnya ada pertanyaan dari sahabat kita Hendra Silitonga. Kalau ditandatangani di PDF atau Adobe Acrobat juga bisa kan, Kak? Iya, betul. Jadi umpama kita tulis dulu di Microsoft Word, lalu Microsoft Word ini kita ubah ke PDF, lalu PDF ini dibuka di aplikasi Adobe Acrobat, lalu di Adobe Acrobat itu kita lakukan pengisian tanda tangan. Jadi cara melakukannya nanti akan saya praktekkan menggunakan mouse. Semoga jawabannya menjawab, nanti akan saya praktekkan langsung. Nah, ini ada pertanyaan lagi selanjutnya dari Ananda Fian. Kak, maksud merubah tanda tangan menjadi PNG itu seperti apa ya? Jadi ini juga akan saya praktekkan. Semoga saudara Ananda Fian juga menyaksikan video ini nanti. Akan saya praktekkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari... Nah, ini juga ada teman kita yang bertanya, Kak, bagaimana cara untuk menjawab? Apakah menjawab soal yang dari ujian akhir semester take home exam ini ditulis di lembar BJU juga atau bagaimana? Saya bingung. Oke, saudara Pasra Jafar yang sudah berkomentar di YouTube saya, semoga saudara juga melihat video ini, juga akan nanti saya praktekkan dan memperlihatkan bagaimana cara kita menjawab soal yang di download di uh, situs UASD UT. Kemudian selanjutnya, Bang, kalau titik-titiknya dihapus terus langsung diisi nama, NIM dan lainnya bisa nggak? Pasti bisa. Jadi apapun yang mudah, apapun yang efisien, apapun yang kamu bisa lakukan, lakukanlah selagi itu masih memperlihatkan etika kita sebagai mahasiswa. Jadi maksudnya penulisannya itu masih menunjukkan etika kita sebagai mahasiswa selagi teks yang ada di BJU dan surat pernyataan itu tidak diubah. Oke, jadi saya akan langsung praktekkan. Jadi itulah kurang lebih beberapa pertanyaan. Jadi ada pertanyaan dari Roni Kasep. Terima kasih saudara Roni Kasep. Jadi akan saya praktekkan langsung. Mulai dari yang pertama. Kita mulai dari bagian tanda tangan. Tadi ada yang bertanya bagaimana mengubah tanda tangan itu menjadi PNG. Nah, sebelumnya saya punya file tanda tangan yang seperti ini. Bisa dilihat di sini. Seperti ini. Nah, kenapa saya ganti dia berwarna merah? Seharusnya ini tanda tangan saya di atas kertas HPS berwarna putih. Tapi backgroundnya sengaja saya ganti menjadi warna merah. Nah, ini bentuk filenya atau ekstensi filenya adalah JPG atau format gambar. Nah, kita akan mengubah gambar ini menjadi gambar berbentuk PNG atau tidak memiliki background. Kalau di kertas HPS, berarti backgroundnya kan berwarna putih. Nah, untuk sebagai contoh, supaya bisa dipahami, di sini saya mengambil background yang berwarna merah. Bagaimana caranya menghilangkan background warna merah ini? Kita langsung masuk ke Google, lalu di Google, masukkan link yang ini. Nanti akan saya simpan di kolom deskripsi. Nah, setelah masuk di link ini, kita copy dulu, kita masuk ke link. Dan tampilannya seperti ini, teman-teman. Ada bagian upload image. Nah, upload image yang tadi, yang backgroundnya berwarna merah. Kita cari background gambar tadi. Nah, jadi di sini masih terlihat backgroundnya berwarna merah. Nah, sekarang sudah dihapus oleh situs ini atau link yang tadi sudah ini, aplikasi ini sudah menghapus secara langsung background yang ada di belakangnya. Jadi yang tersisa hanya bekas tanda tangan kita. Lalu kemudian di-download. Jika sudah seperti ini, background yang warna merah tadi sudah hilang, langsung di-download.
dan nanti filenya akan tersimpan di sini. Kita bisa lihat filenya ada di sini. Ini dia. Filenya sudah berubah menjadi PNG. Ini dia, PNG. PNG artinya gambar ini sudah tidak memuat gambar berwarna merah di belakangnya atau background berwarna merah di belakangnya. Oke, semoga pertanyaan ini sudah bisa menjawab semoga jawaban ini sudah bisa menjawab pertanyaan teman yang terkait bagaimana menghilangkan background di tanda tangan atau mengubah tanda tangan menjadi PNG. Selanjutnya, oke, Bang, kalau titik-titiknya dihapus terus langsung diisi nama, NIM dan lainnya bisa enggak? Oke, saya jawab pertanyaan dari Roni Kasep. Kita langsung buka di bagian lampiran. Oke. Nah, menurut saudara Kasep, dia ingin menghapus ini lalu langsung menuliskan nama di sini tanpa muncul titik-titik lagi di sebelah sini. Jadi tidak ada titik-titik lagi yang ditampilkan, langsung nama, kemudian nomor induk seperti ini. Ini juga bisa teman-teman. Tidak apa-apa, ini juga bisa. Jadi apapun yang mudah bagi kalian lakukan selagi itu efisien dan memudahkan, selagi yang penting tidak mengubah teks yang ada di sini di bagian BJU-nya. Jadi titik-titiknya bisa dihapus dan ditulis sesuai dengan isian yang diminta. Jadi bisa. Jadi semoga ini bisa menjawab pertanyaan daripada Roni Kasep. Semoga masih melihat video ini. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari teman kita adalah seperti ini. Bagaimana cara untuk menjawab? Apakah menjawab di kertas BJU juga, Pak? Oke. Nah, setelah kita mendownload soal dari UAS Tekom Exam ini dari situs mendownloadnya, kita buka lembar BJU, perhatikan di lembar BJU, perhatikan di bagian atas ini. Di bagian atas ini kosong. Untuk lampiran pertama adalah buku jawaban ujian atau lembar BJU, kemudian lembar kedua ada surat pernyataan. Ini yang surat pernyataan yang lembar kedua. Nah, kita pindah ke lembar ketiga. Kenapa di lembar BJU ini ada lembar ketiga? Karena di lembar ketiga ini khusus bagi teman-teman untuk menjawab soal ataupun ya soal yang sudah di-download di situs download UASD, soal UASD. Nah, itulah kenapa di lembar ketiga ini di bagian atasnya ada tertulis buku jawaban ujian Universitas Terbuka. Jadi teman-teman bisa melihat langsung di lembar BJU-nya nanti. Pasti ada lembar ketiga, di mana di lembar ketiga ini bisa ada tertulis buku jawaban ujian Universitas Terbuka. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menjawabnya? Bagaimana cara menjawab soal? Nah, ini kita belum tahu. Jadi tergantung kreativitas kita masing-masing. Jadi, umpama soalnya sudah di-download dan soalnya eh, berbentuk table, maka kita juga menjawabnya dalam bentuk table. Contohnya seperti ini. Di sini kita buat nomor ke nomor. Kemudian di sini jawaban. Kemudian di sini kita bisa isi keterangan. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman, ini hanya kreativitas saya, umpama soalnya berbentuk table. Jadi kita di sini bisa menulis soal nomor 1, jawabannya bisa kita isi di sini. Umpama ini contoh saja. Seperti itu. Nah, terus apa fungsi daripada keterangan? Apa fungsi daripada keterangan ini? Nah, di keterangan ini kita bisa mengisi daftar referensi kita. Umpama di jawaban nomor 1 kita terpaksa harus mengisi jawaban berdasarkan definisi seorang ahli. Maka agar tidak terhitung sebagai plagiat, maka kita harus menambahkan keterangan bahwa definisi ini diambil berdasarkan referensi. Jadi di sini kita boleh menuliskan referensi dari mana definisi itu kita ambil. Umpama jika pertanyaannya
dan jawabannya kita menginput jawaban yang ada definisinya. Namun jika soalnya tidak menggunakan tabel, umpama soalnya tidak menggunakan tabel, kita cukup menuliskan saja nomor 1 jawabannya ini, kemudian umpama kita baca lagi soal yang kedua, ditulis lagi 2 jawabannya ini dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti tergantung daripada kreativitas masing-masing. Perlu teman-teman ketahui bahwa di UT itu bukan maksudnya seperti ini. Di UT itu membebankan kepada siswa agar kita bisa mandiri melakukan segalanya. Jadi dengan menjawab soal ini, kita menjawab dengan kreativitas kita masing-masing. Jadi tergantung daripada soal yang nantinya kita download. Jadi saya tidak bisa membocorkan ataupun memberitahu seperti apa kita mau menjawab soalnya, karena memang soalnya hanya bisa kita ketahui nanti pada saat hari H pertama untuk ujian take home exam-nya. Setelah di-download soalnya baru kita tahu, oh cara menjawabnya seperti ini. Jadi kurang lebih tadi saya hanya memberikan contoh kepada teman-teman atau gambaran untuk menjawab. Semoga sudah bisa menjawab pertanyaan daripada saudara kita Pasra Japar. Kemudian yang berikutnya, katanya seperti itu tidak boleh Kak, bisa jadi joki. Nah ini yang kemarin yang saya praktekkan, yang saya buat videonya, saya tempelkan gambarnya kemarin di lampiran BJU. Saya jawab dari Uswatun Hasanah, katanya seperti itu tidak boleh. Nah seperti ini. Kenapa saya menuliskan seperti ini? Karena ini menurut kreativitas saya, bahwa jika saya buat dalam bentuk PDF, maka tulisan yang ada di sini akan tetap jelas terlihat. Berbanding kita mencetak BJU ini lalu ditulis tangan lalu di-scan. Jika di-scan menggunakan handphone, ada bagian-bagian yang mungkin bisa hilang atau tidak jelas terlihat. Apalagi jika di-scan menggunakan printer, mungkin ada bagian-bagian yang akan kabur. Tetapi jika kita mengisi dalam bentuk seperti yang saya tampilkan di video kemarin malam, yang sudah teman-teman saksikan, ini hasilnya akan jelas. Contohnya saya kasih lihat seperti ini. Nah, setelah kita menjawab soal, umpama ini kan setelah kita menjawab soal, dan ini juga jadi pembelajaran untuk teman-teman semua, karena kita mengupload hasil daripada ujian kita ini, jawaban ujian kita ini dalam bentuk PDF. Ini kan lampiran BJU-nya ini masih dalam bentuk Word. Nah, bagaimana caranya kita mengubah dengan cepat bentuk Word ini menjadi dalam bentuk PDF? Jadi, hasilnya nanti akan sama persis dengan ini tanpa kita perlu men-scan. Caranya adalah kita pilih Office button bagian atas, lalu kita pilih Save As, lalu pilih PDF. Jadi akan tersave dalam bentuk PDF. Contohnya seperti ini. Kita tekan. Nah, ekstensi Save As tipe PDF. Jadi dia akan tersimpan dalam bentuk PDF. Jadi kita sisa langsung upload, teman-teman. Baiklah teman-teman, tadi sudah saya save dalam bentuk PDF. Jadi saya akan menampilkan tampilan yang daripada Word ini berubah menjadi PDF. Hasilnya seperti apa? Nah, ini kan sudah hasil PDF lampirannya. Nah, inilah dia hasil PDF-nya. Coba lihat, tidak berubah sama sekali. Bahkan hasilnya tidak ada yang kabur. Sangat jelas sekali terlihat. Berbanding teman-teman cetak dulu, lalu kemudian di-scan pakai handphone ataupun pakai printer. Jadi hasilnya sangat jelas dan ini dalam bentuk PDF. Dan pastikan teman-teman filenya tidak melebihi daripada batas maksimal yang sudah ditentukan oleh pihak UT. Jadi untuk batas maksimalnya teman-teman bisa melihat di ketentuan yang sudah dikirim di email teman-teman masing-masing. Kalau saya tidak salah 5 MB ataukah 5 MB untuk satu file tugas. Jadi saya ulangi caranya tadi. Word ini kita mau save dalam bentuk PDF secara cepat, tekan button, lalu kemudian pilih Save As, lalu pilih PDF. Nah, di kebanyakan kasus banyak teman-teman yang Microsoft Word-nya tidak memiliki PDF di sini.
Nah, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan PDF di sini? Teman-teman download lagi di Google. Cari di Google PDF untuk Microsoft Word begitu. Nanti akan muncul dan di-download saja. Setelah di-download, nanti akan terpasang dan install. Setelah diinstal nanti akan terpasang langsung di Microsoft Word. Jadi di-save. Contohnya yang ini Microsoft Word, masih tampilan Microsoft Word. Kita tekan button kita tekan Office button, lalu kemudian Save As, pilih PDF. Jadi dia akan langsung tersave dalam bentuk PDF. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, semoga menjawab dan semoga bisa menjadi pembelajaran yang baru untuk teman-teman semua. Oke, ada pertanyaan, cara tanda tangannya gimana, Mas? Bagaimana itu caranya? Nah, ini seperti ini, Bang. Ini kan gambar saya. Ini saya hanya contoh tadi. Ini backgroundnya warna merah. Seharusnya ini backgroundnya warna putih, tapi sudah saya ubah. Jadi, saudara ambil kertas putih, lalu tangan di atas kertas putih, lalu kemudian digambar pakai handphone. Nah, setelah digambar pakai handphone, gambar itu dipindah ke komputer atau di laptop. Kemudian diedit seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian selain cara yang ini, kita juga bisa melakukan cara yang lain, yaitu kita save dulu ini dalam bentuk PDF. Setelah tersave dalam bentuk PDF, teman-teman sisa membukanya di membukanya di Adobe Acrobat atau Adobe Acrobat Reader. Nah, di situ kalian bisa menandatangani langsung, atau bisa juga seperti ini. Pilih insert, lalu pilih shape, dan pilih yang bagian yang ini. Ini scribble. Nah, jadi tahan mouse kiri, lalu buat tanda tangannya. Tapi ini akan terlihat, lalu gerakkan mouse-nya. Nah, seperti itu. Tapi ini akan terlihat tidak rapi berbanding digambar. Oke, kurang lebih seperti itu cara membuat tanda tangannya. Semoga dipahami untuk Jogina Harahap. Tadi untuk yang bagian mau tanya Pak, untuk pengisian titik-titik di atas tanda tangan gimana caranya? Terima kasih Pak. Nah, untuk pengisian tanda tangan yang ini saya akan ulangi ya. Setelah tadi dibuat, ini kan gambarnya. Setelah dibuat, anggaplah gambar ini tidak ada. Jadi di sini kita tekan dulu di sini, pilih insert, lalu pilih picture. Nah, pilih picture ini teman-teman pilih gambar yang tadi sudah diedit di sini, di yang ini, yang gambar yang bentuknya PNG yang tadi sudah saya ajarkan. Nah, setelah dipilih, tekan insert, akan tampil gambar yang seperti ini bentuknya. Jadi sisa ditarik ke bagian tanda tangan. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa menjawab untuk Saudara Sukarma Aiputu. Oke, semoga alhamdulillah sudah terjawab semua teman-teman. Jadi kesimpulannya tadi terkait tanda tangan, kemudian format penulisan, dan juga bagaimana cara menghilangkan background tanda tangan. Jadi saya ulangi lagi kembali. Nah, untuk penulisannya teman-teman bisa meniru video saya yang sudah saya ajarkan kemarin, ataupun bisa langsung mengisinya tanpa harus ada titik-titik. Jadi seperti itu. Jadi dihapus titik-titiknya dan langsung diisi boleh juga. Kemudian untuk tanda tangan ini bisa menggunakan file shape dan pilih scribble, tahan mouse kiri, lalu buat gerakan mouse-nya untuk membuat tanda tangan. Tapi ada kemungkinan ini tidak terlihat rapi. Oke, berbanding dengan yang ini. Selanjutnya untuk penulisan jawaban daripada soal yang sudah di-download, kita juga menulisnya di sini. Halaman jawaban UAS. Itulah kenapa di lampiran BJU yang sudah dibagikan oleh pihak UT ada lembar ketiga, di mana lembar ketiga itu bagian atasnya, di bagian footernya ada tertulis buku jawaban
buku jawaban universitas terbuka. Nah, juga saya kasih juga saran untuk teman-teman yang mungkin mau menulis jawabannya dengan tulisan tangan, bisa juga. Jadi teman-teman sisa buat titik-titik saja yang banyak. Teman-teman buat titik-titik yang banyak agar ada garisnya seperti garisan pada buku. Jadi seperti ini. Anggaplah garisnya ini seperti buku. Nah, teman-teman bisa ngeprint lalu menuliskan jawabannya di atas titik-titik ini, jadi bisa terlihat rapi. Tapi bisa juga dijawab langsung di komputer. Jadi tergantung bagaimana teman-teman memilih caranya masing-masing sesuai dengan kemandirian teman-teman semua. Nah, terus apalagi ya? Nah, untuk upload dan downloadnya kita hanya bisa tahu prosesnya seperti apa nanti setelah pelaksanaan hari pertama ujian. Semoga teman-teman semua yang terkendala jaringan, yang jauh mungkin dari akses jaringan bisa dimudahkan dan kita semua mendapatkan nilai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Semoga semua dalam keadaan sehat juga, beserta keluarga di rumah, apalagi sekarang pasca COVID-19, dan semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk teman-temanku, sahabat UT semua dimanapun berada, jangan lupa dukung terus channel sederhana ini. Insya Allah kedepannya akan buat tutorial-tutorial lagi dan menginformasikan info-info terbaru terkait universitas terbuka. Jangan lupa bunyikan loncengnya supaya nanti dapat notifikasinya. Oke, kemudian terkait video ini mungkin kalau ada yang belum dipahami nanti bisa kembali berkomentar di kolom komentar. Silakan berkomentar, silakan bertanya, dan juga mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan atau memberikan ilmu yang bermanfaat dan sharing ilmu bersama, silakan berkomentar di kolom komentar. Dan mengakhiri sharing hari ini, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin.